Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Nasari dengan NIM channel 23028. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Wirmi Eka Putra dengan materi pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Selamat menonton. Nah, di sini siapa yang tahu nih apa pengertian dari hukum itu? Hukum adalah seperangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berisi hak dan kewajiban, perintah atau larangan yang berkenaan di dalamnya ada sanksi bagi mereka yang tidak mematuhinya. Nah, definisi dari bisnis itu sendiri yaitu adalah seluruh aktivitas atau usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi dapat disimpulkan nih pengertian dari hukum bisnis itu adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Nah, yang kedua itu ada subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap orang atau badan hukum sebagai pelaku kegiatan usaha. Setiap subjek hukum itu memiliki hak dan kewajiban, tetapi tidak semua subjek hukum itu dapat melakukan tindakan hukum, karena yang dapat melakukan tindakan hukum itu adalah pihak yang berwenang atau mereka yang cakap hukum. Jadi begitu. Orang sebagai subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari sebagai manusia pribadi atau badan hukum. Selanjutnya itu ada objek hukum. Objek hukum merupakan lawan dari subjek hukum, yaitu sesuatu yang mempunyai kegunaan bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok bagi lalu lintas atau hubungan hukum. Nah, objek hukum harus ada manfaat bagi subjek hukum sehingga objek hukum dapat berupa hak dan barang atau benda. Nah, objek hukum ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama itu ada barang atau benda. Objek hukum bisnis adalah barang atau benda. Benda dalam bahasa aslinya adalah bahasa Belanda yaitu zak yang meliputi benda dan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 499 KUHP Perdata. Hukum benda dalam hukum klasifikasinya itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang ketiga ada benda yang habis pakai dan benda tak habis pakai. Yang keempat ada benda telah ada dan benda akan ada. Objek hukum yang kedua itu ada hak kebendaan. Pada dasarnya hak manusia dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama hak perorangan dan hak kebendaan. Nah, ciri-ciri dari hak kebendaan itu menurut Mas John yaitu yang pertama Zakevold. Yang kedua itu droit dengan preference yaitu adalah hak atas pelunasan terlebih dahulu atas barang tersebut. Yang ketiga ada Zekelice, aktif adalah hak atau menggugat apabila terjadi gangguan atas hak tersebut. Yang ketiga itu ada prestasi. Nah, wujud dari prestasi yang dalam hukum diatur dalam pasal 1234 KUHP Perdata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi ini juga merupakan objek perikatan. Pada perikatan memberikan suatu prestasi berupa menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang. Misalnya nih, menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas suatu barang yang disewakan kepada penyewa. Nah, jadi itu kita itu memberikan sesuatu kepada orang. Nah, orang itu tuh memberikan memberikan manfaat gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan hukum bisnis. Yaitu yang pertama untuk menjamin fungsinya keamanan mekanisme pasar atas efisien dan lancar.
Yang kedua, untuk melindungi berbagai jenis usaha. Yang ketiga, untuk membantu memperbaiki sistem keuangan. Keempat, memberikan perlindungan atas pelaku ekonomi dan pelaku bisnis. Yang kelima, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang adil dan aman. Aspek hukum bisnis itu ada kontrak bisnis, perjanjian, dan dokumen perdagangan. Ada bentuk badan usaha seperti PT, CV, dan firma. Pasar modal, jual beli perusahaan, investasi, likuidasi atau pilot, merger, pembiayaan, jaminan hutang, dan surat-surat berharga. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama ada pelaku bisnis. Ruang lingkup pertama dalam hukum bisnis yaitu pelaku bisnis, yaitu mencakup badan hukum usaha seperti perseroan terbatas. Yang kedua ada perbuatan pelaku bisnis, yaitu mulai dari hukum kontra, hukum tenaga kerja, hukum persaingan usaha, hukum ekspor impor, hukum lingkungan, hukum pajak, dan lain-lain. Yang ketiga ada aset pelaku bisnis, yaitu aset milik para pelaku bisnis. Yang keempat ada pembiayaan, terdiri dari hukum perbankan, hukum pembiayaan non perbankan, hukum tentang faktoring, dan lain-lain. Yang terakhir ada sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis ini terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, yang kedua itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang keempat ada aturan lain di luar KUH Perdata, KUHP, dan KUHD. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, sampai sini dulu penjelasan materi. Sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.